Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Hari Wibowo, Andi Rahmatullah, Bima Indrayana, M. Ramdhani, dan Wahyu Dianur akan mempresentasikan tugas yang sudah diberikan oleh dosen pengampu yaitu Bapak Jubaidi, yang mana membuat sebuah makalah tentang etika produksi, etika konsumsi, dan distribusi perspektif Islam. Yang mana tugas ini menggunakan syarat yaitu minimal 7 jurnal atau 6 jurnal sebagai referensi pembuatan makalah. Islam sebagai sistem hidup dan merupakan agama yang universal sebab memuat segala aspek kehidupan, baik yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Seiring dengan maju pesatnya kajian tentang ekonomi, Islam dengan menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya mendorong kepada terbentuknya suatu ilmu ekonomi berbasis keislaman yang berfokus untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi, rakyat, yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Adapun bidang kajian yang terpenting dalam perekonomian adalah bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk materi selanjutnya dan lebih jelasnya akan disampaikan oleh pemateri. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gema Indrayana, saya langsung saja ke materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian produksi. Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Kemudian ada pula prinsip-prinsip produksi. Yang pertama, seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang islami. Yang kedua, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas kumpulan yang tercela karena bertentangan dengan syariah. Yang ketiga, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengaruh pada kezaliman. Selanjutnya ada tujuan produksi. Yang pertama, ada beberapa tujuan produksi yang sesuai dengan ajaran Islam. Di antaranya memenuhi kebutuhan pribadi secara wajar, memenuhi kebutuhan masyarakat, keperluan masa depan, keperluan generasi yang akan datang, dan keperluan sosial dan infak di jalan Allah. Kemudian ada pula tujuan bisnis, yaitu untuk mendapatkan keuntungan material. Artinya, dalam bisnis seperti produksi dan semacamnya harus berorientasi kepada profit. Islam pun menerima konsep itu. Demikian juga Islam juga tidak melarang orang untuk menjadi kaya raya. Hanya saja, dalam proses untuk mencapai semua itu, tentu ada koridornya. Profit tetap menjadi tujuan bisnis, tetapi dalam rangka itu harus dilakukan dengan cara yang benar, yakni tidak merugikan orang lain. Di samping tersebut juga tentu harus memperhatikan tanggung jawab sosialnya atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Karena bagaimanapun juga faktor keberhasilan bisnis itu secara umum adalah jasa dari masyarakat yang telah bersedia menjadi konsumennya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya mungkin akan dilanjutin oleh Saudara Andi. Tempat dan waktu saya persilakan.
Lanjut, yaitu berproduksi dalam lingkaran yang halal, memanfaatkan sumber daya alam harus bersandarkan visi penciptaan sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan bekerja sebagai sendi utama produksi yang harus dilandasi dengan ilmu dan syariah Islam. Khalifah di muka bumi tidak hanya berdasar pada aktivitas menghasilkan daya guna suatu barang saja, melainkan bekerja dilakukan dengan motif kemaslahatan untuk mencari keridaan Allah. Konsumsi adalah pekerjaan atau kegiatan yang memakai atau menggunakan suatu produk barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat oleh produsen. Contohnya, seperti makan di warteg, berobat ke dokter, memanfaatkan suatu barang, misalnya baju, rumah, mobil, dan lain-lain. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mewujudkan maslahat duniawi dan ukhrawi. Lanjut adalah dasar etika konsumsi. Yang pertama adalah ekonomi Islam bercirikan ketuhanan. Ekonomi Islam berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan bertujuan akhir kepada Allah Subhanahu wa taala serta menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Akidah adalah landasan utama dalam ekonomi Islam. Artinya, kegiatan ekonomi juga merupakan kegiatan hanya untuk menyembah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga dalam melakukan kegiatan ekonomi, manusia memang harus mewujudkan kesejahteraan. Kedua, berlandaskan etika. Islam tidak memisahkan ekonomi dan etika, sebagaimana tidak memisahkan ilmu dan akhlak, politik dan etika. Bukan kebebasan tanpa kendali dalam Islam. Dalam hal konsumsi, prinsip-prinsip Islam juga mengatur apa yang baik dan apa yang tidak baik dilakukan seseorang dalam konsumsi. Dilihat dari pandangan masyarakat secara umum. Etika konsumsi mengajarkan bahwa kegiatan konsumsi seseorang tidak akan mengganggu hak-hak orang lain. Selanjutnya, bercirikan kemanusiaan. Ciri kemanusiaan dalam konsumsi Islam adalah menyediakan sarana yang baik untuk manusia, baik berupa unsur materi dan unsur spiritual. Termasuk dalam hal konsumsi, Islam tidak menganggap suci orang yang tidak makan, tidak minum, tidak berumah tangga, bahwa kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang sesuai dengan kemanusiaan manusia. Selanjutnya, bersifat keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud adalah tidak berlandaskan kapitalis, yang berorientasi kepada individualisme yang sama sekali tidak memperhatikan kepentingan orang lain, maupun sebaliknya. Bukan berlandaskan sosialisme yang berorientasi kepada penghilangan setiap hak individu. Asas dalam konsumsi Islam adalah keseimbangan yang adil, yang terlihat jelas menghormati hak individu dan masyarakat. Islam itu berada di tengah-tengah antara iman dan kekuasaan. Selanjutnya adalah tidak boros. Dalam suatu hadis dijelaskan yang artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah memberitakan kepada kami Hamam dari Qatadah, dari Amru bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan dan minumlah, bersedekahlah, berpakaianlah kalian dengan tidak berlebih-lebihan atau kesombongan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, ada tulisannya. Baiklah, terima kasih kepada Andi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Andi. Yaitu poin 1 untuk mengharap ridha Allah SWT. 2, tujuan mewujudkan kerjasama antara anggota, masyarakat, dan tersedianya jaminan sosial. 3, untuk membutuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian aktivitas dan dinaminasi ekonomi. Selanjutnya,
Untuk poin 1, unity atau tauhid atau ketuhanan. Integritas vertikal, interaksi sistem sosial yang bermuara kepada keesaan Tuhan. Semua dikembalikan kepada Tuhan dan tanggung jawab manusia itu hanya sebagai pengabdi dan pengembang amanat Tuhan, yaitu memakmurkan bumi. Oleh karena itu, produksi harus dipahami secara menyeluruh, mulai dari proses awal, pengadaan bahan baku, sampai kepada produk jadi. Poin kedua, keseimbangan. Jika seseorang penguasa memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan produksinya, demikian juga semua pihak yang terlibat dan terkena dampaknya juga mempunyai kepentingan berhak untuk tidak dirugikan dan dirampas haknya, dan kepentingan untuk mendapatkan keuntungan. Ketiga, ikhtiar. Para ulama mensyariatkan bahwa dalam transaksi harus dilakukan dengan suka sama suka. Hal itu dimaksudkan supaya setiap orang harus melakukan perilaku ekonominya secara merdeka tanpa ada memaksa, baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Poin keempat, bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial, politik, ekonomi, budaya, fisik, pemerintah, stakeholder, manusia, dan lain-lain sebagai dijelaskan dalam poin ketiga. Dan yang terakhir, kesederhanaan secara substansif bahwa prinsip itu berkaitan dengan hak dan kewajiban. Bagaimana tujuan hosting ekonomi dalam ajaran agama juga dalam rangka memantang kemaksiatan semua orang karena dunia seisinya ini adalah ciptaan Allah. Kemudian diserahkan kepada manusia, maka semuanya juga harus disandarkan kepada kehendaknya atau pemerintahnya yang dituangkan dalam tujuan penciptaan manusia dan jin. Slide selanjutnya. Pengertian distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia. Pihak yang melakukan distribusi disebut distributor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada materi. Baik, di sini saya akan melanjutkan prinsip distribusi dalam Islam. Yang pertama, tentang mengumpulkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dua, antara dua penyelenggara muamalat tetap ada keadilan dan harus tetap ada kebebasan ijab kabul dalam akad. Tiga, tetap berpengaruhnya rasa cinta dan rasa lemah lembut. Empat, jelas dan jauh dari pelisihan. Selanjutnya, tujuan distribusi dalam Islam. Yang pertama, tujuan dakwah, yaitu dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Pendidikan dalam distribusi adalah seperti dalam surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud menjadikan insan yang berakhlak karimah. Tujuan sosial, tiga tujuan sosial, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat serta keadilan dalam distribusi sehingga tidak terjadi kerusuhan dan perkelahian. Empat, tujuan ekonomi, yaitu pengembangan harta dan pembersihannya, memberdayakan SDM, kesejahteraan ekonomi, dan penggunaan terbaik dalam menempatkan sesuatu. Selanjutnya, etika distribusi. Yang pertama, selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas. Dua,
transparan, dan barangnya halal serta tidak membahayakan. 3. Adil dan tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang dalam Islam. 4. Tolong-menolong, toleransi, serta sedekah. 5. Tidak melakukan pameran barang yang menimbulkan persepsi. 6. Tidak pernah lalai ibadah karena kegiatan distribusi. 7. Larangan ikhtiar. Ikhtiar dilarang karena akan menyebabkan kenaikan harga. 8. Mencari keuntungan yang wajar. 9. Distribusi kekayaan yang meluas. Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Sekian dari kelompok saya, akan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, itu dia tadi penjelasan dari para pemateri yang mana dijelaskan mengenai etika produksi, etika konsumsi, dan distribusi perspektif dalam pandangan Islam. Oke, saya akan membacakan sebuah kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu 1. Mekanisme produksi dalam Islam adalah semua kegiatan baik produksi, konsumsi, dan distribusi. Harus sesuai dengan prinsip dasar, yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kebebasan, dan prinsip pertanggungjawaban. Manusia dalam berproduksi, konsumsi, dan distribusi harus sesuai dengan etika Islam yang menjadikan kemakmuran dan ketentraman dalam bermasyarakat. Etika dalam berproduksi adalah peringatan Allah akan kekayaan alam, berproduksi dalam lingkaran yang halal, etika mengolah sumber daya alam, harus dilandasi dengan ilmu dan syariah Islam sebagai khalifah di muka. Yang kedua yaitu etika konsumsi menurut Islam antara lain tauhid, unity atau kesatuan, adil, equilibrium atau keadilan, free will, kehendak bebas, amanah, responsibility atau pertanggungjawaban, halal dan sederhana. Dan yang terakhir yaitu dalam proses pendistribusian barang, Islam larang ikhtiar, mencari keuntungan yang wajar, mendistribusikan kekayaan secara meluas, dan menjunjung kesamaan sosial. Itu dia presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang jelas, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa tuh, Dik?